在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ketika guntur celestial realm terbuka, itu menghasilkan guntur surgawi. Guntur surgawi bertindak sebagai pemandu dan siapapun yang memiliki tungku guntur akan dibawa ke alam surgawi petir. Adapun mengapa seperti ini, tidak ada yang tahu. Seolah-olah selalu seperti ini. Beberapa pembudidaya yang kuat ingin mencari jawaban, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka pada akhirnya tetap tidak menemukan jawaban. Seiring waktu, orang berhenti mencari penyebabnya. Mereka semua tahu bahwa selama mereka memiliki tungku guntur, mereka bisa memasuki alam surgawi guntur. Pada saat ini, guntur surgawi tiba saat Wang Lin menyingkirkan tungku guntur. Guntur belum mendarat, tapi gemuruh masih bisa didengar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan jiwa asalnya beroperasi seperti orang gila. Semburan guntur datang dari tubuhnya dan bahkan menyebar ke dunia luar. Saat ini dia seperti master guntur dan kilat. Saat guntur turun, tubuh Wang Lin menerjang seperti meteor. Dia membuka mulutnya dan melahap guntur tanpa ragu-ragu. Itu seperti pemandangan yang luar biasa. Setelah dia melahapnya, angin dan awan berubah dan seluruh dunia tampak redup. Guntur yang awalnya cerah dilahap oleh Wang Lin. Rentetan suara gemuruh yang keras dengan cepat berubah menjadi raungan teredam yang keluar dari tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin gemetar ketika dia menelan guntur, dan dia memiliki ilusi bahwa dia terkena pukulan dari dewa kuno. Dia langsung jatuh dari langit seperti layang-layang patah dan menghantam tanah dengan gemuruh keluar dari tubuhnya. Pada saat tubuhnya mendarat di tanah, sejumlah besar guntur keluar dari tubuhnya dan menyebar. Dalam sekejap, area dengan jarak 5 km dari dirinya dikelilingi oleh badai petir. Tidak ada apa-apa selain lubang besar di tanah. Ledakan terus terjadi di dalam tubuh Wang Lin dan kekuatan guntur menghantam tubuhnya lebih dalam ke dalam lubang. Seluruh tubuhnya terus mengeluarkan guntur dalam jumlah besar dan matanya tertutup rapat. Jiwa asalnya menyerap guntur surgawi seperti orang gila. Mantra asal guntur juga aktif, menyerap energi asal dari dalam guntur. Pemandangan ini seperti danau petir di dalam bidang asteroid. Guntur di langit bergema di dalam awan seolah-olah keagungan guntur surgawi tidak bisa ditantang. Setelah datangnya guntur surgawi, awan di langit menunjukkan tanda-tanda menghilang dan mulai menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam lubang, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya memperlihatkan guntur yang kuat dan juga sedikit kegembiraan. Dia menjilat bibirnya. Energi asal dalam guntur surgawi sangat kaya. Itu beberapa kali lebih padat daripada energi asal dari danau guntur. Dia sudah mencapai batas jumlah energi asal yang bisa dia simpan karena budidayanya. Namun, energi asal berlebih ini telah menyebabkan situasi sebelumnya berubah. Dia dengan cepat bergerak dan menyerbu keluar dari lubang. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan tungku petir muncul di tangannya sekali lagi. Saat tungku guntur muncul, awan guntur yang hilang berhenti dan mengembun sekali lagi. Kemudian petir surgawi lainnya turun. Wang Lin tertawa dan menyingkirkan tungku guntur. Meskipun petir terakhir dari guntur langit telah membuat seluruh tubuhnya sakit dan jiwa asalnya hampir tidak bisa bertahan, jumlah energi asal di dalamnya tidak terbayangkan. Jika pembudidaya lain melihat tindakan Wang Lin saat ini, mereka akan tercengang. Tindakan semacam ini hanya bisa dibilang gila. Menelan guntur surgawi. Ketika petir kedua tiba, tubuh Wang Lin mengambang di udara dan guntur bergemuruh keluar dari tubuhnya. Guntur bergerak di seluruh tubuhnya saat petir surgawi turun. Wang Lin menerjang tanpa ragu-ragu dan melahapnya. Suara yang mengejutkan seluruh planet bergema di seluruh planet dan seluruh planet bergetar. Kali ini, saat tubuhnya menyentuh tanah, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk menyerapnya. Setelah 2 kilatan guntur, awan tampak tidak stabil dan menghilang dengan cepat. Kali ini menghilang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lampu hijau keluar dari kepala Wang Lin saat dia duduk dalam posisi lotus.
Saat lampu hijau muncul, kabut biru keluar juga dan jiwa asal Wang Lin keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asalnya muncul, tungku guntur keluar dari tasnya juga. Jiwa asalnya menyerap tungku guntur dan kemudian bergegas menuju awan. Petir yang menghilang dengan cepat mengeluarkan beberapa semburan yang tidak diinginkan. Kemudian berhenti menghilang dan memadat sekali lagi. Namun, kali ini terlihat marah karena mengumpulkan hampir semua guntur dan membentuk petir surgawi yang jauh lebih kuat dari dua sebelumnya. Guntur ini turun dengan gemuruh yang menghancurkan surga. Pada saat guntur turun, semua awan guntur tersedot ke dalam guntur. Dari kejauhan, itu sama sekali tidak terlihat seperti petir, melainkan pusaran besar. Pusaran itu dibentuk oleh awan guntur dengan petir ketiga di bagian bawah. Gemuruh keras bergema di seluruh planet. Tidak ada pembudidaya yang berani menyebarkan akal mereka saat ini. Semua manusia, bahkan tiran di pasar dan ahli dunia seni bela diri yang tidak percaya pada pembudidaya, berlutut di tanah, berdoa seperti pengikut setia. Jiwa asal Wang Lin melayang di langit dan menatap guntur yang menakutkan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum masam. Sepertinya, ini sudah di luar kendali. Menyaksikan guntur turun, jiwa asal Wang Lin bergerak dan dengan cepat memanjang hingga terlihat sangat mirip dengan naga petir kuno. Setelah meraung, jiwa asal Wang Lin bergegas keluar dan melahap guntur. Namun, dia hanya melahap setengahnya sebelum dengan cepat mundur. Guntur surgawi mengeluarkan gemuruh marah dan dengan marah mengejar Wang Lin. Jiwa asalnya bergerak sangat cepat menuju tanah dan membuang tungku guntur. Kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan saat dia membuka matanya, tangan kanannya meraih tungku guntur. Guntur yang mengejarnya sepertinya mengeluarkan raungan enggan saat mendarat di tungku guntur. Bahkan pusaran intens yang mengikuti guntur juga mendarat di tungku guntur. Tungku guntur menyala seperti orang gila. Itu sangat kuat, bahkan tangan kanan Wang Lin pun terasa mati rasa. Bahkan saat dia menahan petir, dia tidak akan merasakan mati rasa seperti ini. Ini hanya menunjukkan betapa menakutkannya guntur itu. Pada saat ini, pusaran guntur di atas tungku guntur berputar dengan cepat dan menyerap semua yang ada di dalamnya. Dari jauh, sepertinya seluruh dunia akan diserap oleh tungku. Seseorang yang tidak mengerti apa-apa akan berpikir bahwa tungku ini adalah harta karun berkualitas tinggi karena sepertinya akan menyerap dunia. Hampir dalam sekejap, pusaran besar memasuki pusaran guntur. Saat pusaran menghilang, tungku guntur mengeluarkan suara berderak dan retakan muncul di atasnya. Ini adalah pertama kalinya retakan muncul di tungku guntur sejak Thunder Celestial Realm dibuka. Fenomena semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah tungku guntur selalu sama dan tidak dapat dihancurkan atau hilang. Setiap kali Thunder Celestial Realm dibuka, mereka akan muncul dari kehampaan dan kemudian kembali ke kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, jumlahnya akan selalu sama. Namun, saat ini sepertinya semua ini akan berubah. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan senyum pahit. Dia benar-benar merasa seperti dia telah berlebihan. Dia tidak tahu apakah dia akan terpengaruh jika tungku petir runtuh. Mungkin itu akan mencegahnya memasuki Thunder Celestial Realm. Seharusnya tidak runtuh. Tungku petir ini adalah sesuatu dari alam surgawi guntur. Saat Wang Lin menatap tercengang ke tungku guntur yang menyerap semua awan guntur, semakin banyak retakan muncul di atasnya sampai akhirnya hancur. Gema gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi, membentuk badai raksasa di planet Qingling. Tungku guntur hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan setiap fragmen memiliki guntur yang menghubungkan mereka bersama. Wang Lin menghela nafas lega. Selama pecahan masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Namun, saat pecahan itu terbelah, mereka runtuh sekali lagi. Kali ini pecahan itu pecah menjadi debu. Ini adalah tungku guntur pertama yang runtuh sejak Thunder Celestial Realm dibuka. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli berapa kali Thunder Celestial Realm dibuka, itu akan selamanya menjadi pendek satu tungku guntur dan sebuah entry akan hilang untuk selamanya. Ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya, tidak ada yang tahu. Tungku guntur pada awalnya tidak bisa dihancurkan,
memecahkan satu bahkan sangat sulit bagi orang-orang pada langkah kedua. Bahkan jika seseorang dapat melakukannya, mereka tidak akan melakukannya karena itu tidak akan menguntungkan mereka dan berdampak sangat negatif pada sistem. Senyum pahit Wang Lin menjadi semakin kuat. Saat tungku guntur hancur, semua guntur di dalamnya meledak. Guntur kuat yang tak terbayangkan menyembur keluar dan mengelilingi Wang Lin. Guntur ini menariknya ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini terlalu cepat, seolah mencoba merobek tubuhnya. Orang lain akan mengambil tungku guntur dan dibawa ke alam surgawi guntur, jadi kecepatan mereka relatif lambat. Tungku guntur Wang Lin telah menyerap seluruh petir sampai ke titik di mana tungku itu sendiri tidak dapat menahannya lagi, jadi tentu saja kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Hampir dalam sekejap, guntur gila ini menerobos kehampaan dan menghilang bersama Wang Lin. Kecepatannya hampir tak terlukiskan, seolah-olah waktu berlalu dalam sekejap mata. Ruang ini jelas berbeda dari ruang normal. Wang Lin sama sekali tidak bisa melihat sekelilingnya sebelum dia melintas. Ada banyak pembudidaya dari All Heaven Star System di jalan menuju Thunder Celestial Realm. Mereka tidak harus terbang sendiri dan secara otomatis ditarik oleh tungku petir menuju gerbang surgawi untuk menunggu gerbang dibuka. Setiap pembudidaya dengan tungku ditarik oleh tungku guntur masing-masing. Kecuali mereka berasal dari planet budidaya yang sama. Jarak di antara mereka terlalu jauh untuk saling bertemu. Ketika mereka melihat sekeliling, selain dari cahaya yang datang dari diri mereka sendiri, itu semua hanyalah kegelapan. Namun, tepat pada saat ini, seberkas guntur yang kuat terbang seperti meteor, dan membawa suara gemuruh bersamanya. Kecepatan petir ini sangat cepat sehingga sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu langsung dilewati oleh beberapa pembudidaya. Dampak yang disebabkan oleh lewatnya membuat cahaya di sekitar para pembudidaya itu berkedip-kedip seolah-olah mereka akan padam. Para pembudidaya ini semuanya dari planet budidaya yang sama, dan ekspresi mereka sangat berubah. Saat mereka fokus ke arah itu, mereka hanya melihat kilatan di kejauhan sebelum menghilang tanpa jejak. Yang tersisa adalah kebingungan dan teror di mata para pembudidaya itu. Salah satu pembudidaya bergumam, Apa itu?" Wang Lin berada di dalam petir seperti meteor. Kecepatan ekstrim membuatnya tidak bisa membuka matanya sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya dan cekungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Kecepatannya terlalu cepat. Guntur seperti meteor ini mengamuk melalui jalan menuju alam surgawi guntur. Beberapa pembudidaya pertama kali bersemangat mencapai gerbang surgawi sebelum mereka melihat meteor yang menakutkan ini. Masing-masing dari mereka begitu tercengang sampai lupa di mana mereka berada sesaat. Bahkan mereka yang tidak mudah mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya tercengang. Ini bukan pertama kalinya bagi beberapa pembudidaya lain, tetapi bahkan bagi mereka, ketika mereka melihat guntur seperti meteor, ekspresi mereka berubah dan dipenuhi dengan ketidakpastian. Apa sebenarnya yang ada di dalam meteor itu? Itu menjadi pertanyaan pertama yang muncul di dalam hati hampir semua pembudidaya bahkan sebelum mereka melangkah ke alam surgawi petir. Di ujung ruang kosong ini adalah gerbang ke alam surgawi petir. Gerbang ini adalah sambaran petir yang sangat besar, hanya saja gerbang itu begitu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Guntur ini berwarna merah tua, muncul dari kehampaan, dan ujung lainnya menghilang ke dalam kehampaan seperti sungai. Namun, tidak ada kehidupan yang datang darinya seolah-olah itu adalah orang yang hidupnya telah berakhir. Ada banyak legenda tentang petir ini di sistem bintang All Heaven. Yang paling diterima adalah bahwa awalnya tidak ada gerbang ke alam surgawi guntur. Seluruh alam surgawi guntur adalah danau guntur raksasa dan tidak membutuhkan gerbangnya. Adapun petir merah gelap dari guntur, itu dibentuk oleh jiwa semua surga ketika alam surgawi runtuh. Ini menjadi gerbang setelah keruntuhan. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk dalam posisi lotus di bawah petir merah tua ini. Seng Ong Hu ada di antara mereka. Selain pembawa pesan dari kuil surgawi guntur, ada beberapa kultivator solo langka dari sistem bintang All Heaven. Dalam sistem bintang All Heaven yang diperintah oleh keluarga kultivasi, tidak banyak pembudidaya tunggal. Tanpa tingkat kultivasi yang menakutkan untuk mendukung diri mereka sendiri, akan sangat sulit untuk bertahan hidup.
Hampir setiap kultivator tunggal adalah eksistensi yang kuat. Orang-orang di bawah gerbang ke Guntur Celestial Realm jarang berbicara satu sama lain. Mereka semua memejamkan mata seolah tidak mau diganggu oleh orang lain. Terkadang akan ada pembudidaya individu yang datang melalui panduan Tungku Guntur. Seringkali, gelombang pertama para kultivator adalah semua yang telah mencapai langkah kedua. Seorang pria parubaya berbaju biru sedang duduk di sebelah Sengong Hu. Wajahnya pucat tanpa jejak warna, tapi tatapannya dingin. Pria parubaya itu memiliki nada yang aneh saat dia perlahan berkata, "Saya mendengar bahwa Sengong Hu yang selalu sombong sekarang memiliki seorang raja. Awalnya aku tidak mempercayaimu, tetapi melihat kakak Sengong kehilangan sebagian dari jiwa Daomu, sepertinya itu benar." Sayang sekali, sayang sekali. Ekspresi Sengong Hu tetap sama saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum dia dengan tenang berkata, "Orang yang picik yang tidak memiliki ambisi tidak dapat memahami ambisi seorang pria dengan kecerdasan yang tinggi. Orang yang dangkal tidak bisa memahami pikiran orang yang ambisius. Tang Yanfeng, kamu bukan aku." Mata pria bernama Tang menjadi dingin dan dia tersenyum muram. "Saya ingin melihat kecerdasan seperti apa yang Anda miliki." Sengong Hu tidak lagi berbicara. Selama 20 tahun ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Tekanan ini datang dari keluarganya dan kuil surgawi petir. Semua ini menjadi janji untuk Wang Lin. Di keluarganya, dia dimarahi karena keputusannya yang terburu-buru. Meskipun dia adalah utusan kuil surgawi Guntur, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap para tetua keluarga. Adapun kuil surgawi Guntur, mereka tidak setuju dengan utusan yang berjanji kepada orang lain. Meskipun mereka tidak dengan jelas menyatakan apapun, Sengong Hu bisa merasakan bahwa kuil surgawi petir mengasingkannya. Misalnya, dengan bakatnya dia seharusnya tidak berada di sini sama sekali sekarang. Dia seharusnya bersama mayoritas utusan kuil surgawi petir lainnya dan memasuki alam surgawi Guntur melalui jalur lain. Meskipun dia bukan satu-satunya utusan di sini, orang-orang itu tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal status. Memikirkan hal ini, Sengong tidak hanya merasa tidak menyesal, dia juga merasakan kebanggaan yang kuat. Tidak hanya dia merasa bahwa dia tidak salah, dia juga merasa itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Apa yang dia katakan kepada Tang Yanfeng juga hal yang sama yang dia katakan kepada para tetua keluarganya. Bahkan kepala keluarga terjebak di tahap pembersih nirvana, jadi bahkan tidak perlu membicarakan langkah ketiga yang legendaris. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membimbing saya? Mata Sengong Hu bersinar cerah. Tepat pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di kejauhan. Setelah sekejap, gemuruh menggelegar mendekat seperti badai. Semua pembudidaya membuka mata mereka dan melihat ke atas. Tang Yanfeng tidak terkecuali. Pada saat dia menoleh, cahaya tiba-tiba meningkat dan langsung menuju ke tempat ini. Cahaya itu membawa gemuruh yang kuat dan mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Tidak ada kekurangan pembudidaya yang kuat di sini. Banyak dari mereka menyebarkan indera mereka, mencoba mengunci Guntur seperti meteor untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang itu. Namun, karena kecepatannya yang gila, meteor seperti petir sudah dengan cepat mendekat bahkan sebelum mereka bisa menguncinya. Itu membawa kekuatan yang kuat, membuat mata semua orang menjadi lebih serius. Saat ditutup, tidak hanya tidak berhenti di sini seperti biasanya, itu menjadi lebih cepat. Itu melintas di antara kerumunan dan menyerbu langsung ke gerbang. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Guntur seperti meteor tiba-tiba menghantam petir merah tua. Setelah suara gemuruh yang teredam, petir itu menghilang ke dalam Guntur merah tua, membuat semua orang tercengang. Masuk. Sudah masuk, salah satu pembudidaya benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang di sekitarnya langsung berdiri dan menatap ke arah gerbang. Mereka belum pernah mendengar seseorang yang bisa masuk sebelum gerbang dibuka. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Tang Yanfeng menatap tercengang di gerbang surgawi Guntur. Dia bergumam, apa ini? Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk sebelum dibuka? Mungkinkah kamu bisa masuk sebelum buka? Dia mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya orang yang memiliki ide ini, tetapi tidak ada yang berani mencoba, kecuali satu orang.
Tubuh orang ini berkedip dan klon keluar dari belakangnya. Dia menunjuk ke depan dan klon itu menyerbu ke arah petir merah tua. Tatapan semua orang segera mengikuti. Mereka semua melihat klon menyentuh guntur merah tua, tetapi tubuhnya bergetar dan dengan cepat runtuh. Pada saat yang sama, petir merah tua ditembakkan ke arah pembudidaya yang mengirim klon. Ekspresi kultivator ini sangat berubah. Dia berada di tahap ilusori yin, tetapi ketika menghadapi guntur, kulit kepalanya terasa mati rasa dan hampir kehilangan kecerdasannya. Dia berbalik dan dengan cepat berlari, tetapi guntur merah terus mengejarnya. Guntur merah memasuki tubuh orang itu dan terbang kembali setelah membuat siklus melalui tubuh orang itu. Kultivator itu gemetar, lalu seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asalnya dan tas pegangannya, runtuh. Diam, semua pembudidaya di sekitarnya menjadi diam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, Seng Monghu telah menundukkan kepalanya, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ketika dia melihat guntur seperti meteor berlalu, dia merasakan jejak aura tuannya di dalam karena jiwa daunnya. Saya, Seng Monghu, tidak salah. Senior benar-benar orang yang luar biasa. Guntur yang dia tarik mencapai tingkat ini dan bisa memasuki alam surgawi guntur sebelum dibuka. Kultivasi semacam ini benar-benar luar biasa. Seseorang sedang berdiri di puncak yang dipenuhi petir yang tak terhitung jumlahnya di atas pecahan dari alam surgawi petir yang belum dibuka. Orang ini adalah orang tua dengan rambut putih yang terurai di udara. Saat pakaian putihnya berkibar di udara, dia meletakkan tangannya di belakang yang buruk dan mengerutkan kening seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia terkejut saat melihat ke kejauhan dan dengan lembut berseru. Menarik, orang tua itu menunjukkan ekspresi ketertarikan. Embusan angin bertiup dan tubuhnya berubah menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari gunung guntur ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa ketika lelaki tua itu menghilang, ada aura samar kembali ke asalnya. Guntur seperti meteor yang membawa Wang Lin ke alam surgawi guntur menjadi lebih gila saat itu mengenai guntur merah gelap. Jumlah guntur di dalamnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dan mencapai tingkat yang menakutkan. Itu telah memasuki tubuh Wang Lin seperti naga gila. Hanya dalam hitungan waktu, itu menyebabkan tubuh Wang Lin terasa mati rasa dan benar-benar mengunci jiwa asal Wang Lin. Fenomena ini begitu cepat sehingga Wang Lin bahkan tidak sempat berpikir. Seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah seseorang telah mengucapkan mantra berhenti padanya. Ketika guntur seperti meteor bertabrakan dengan guntur merah tua, dia dibawa ke alam surgawi guntur. Wang Lin tidak dapat memeriksa sekelilingnya sama sekali karena guntur yang mengelilinginya jatuh lebih cepat daripada batu yang hancur. Itu membawa serta gemuruh menggelegar saat itu menabrak langsung ke pecahan dari alam surgawi guntur. Meteor itu menerobos udara dan menabrak tanah, menyebabkan seluruh pecahan berguncang dan memicu badai debu besar. Pada saat ini, pecahan itu sangat berdebu sehingga tidak bisa dilihat lebih dari 30 kaki. Seluruh bumi bergetar hebat seperti naga bumi raksasa yang berputar di bawah tanah. Setelah sekian lama, badai debu mereda dan bumi perlahan-lahan mengendap juga. Hanya lubang di permukaan bagian timur pecahan itu yang membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi itu nyata. Asap hijau keluar dari lubang. Saat angin bertiup, asap hijau menghilang. Di ujung lubang ada guntur bergerak melalui bumi dan bahkan ada tanah yang hangus. Lubang ini sangat dalam, tetapi kedalaman sebenarnya tidak diketahui. Darah keluar dari lubangnya dan banyak bagian tubuhnya terluka akibat benturan itu. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Meskipun Thunder Celestial Realm lebih stabil daripada Rain Celestial Realm, itu masih diambang kehancuran. Setelah mengalami guncangan hebat dari petir seperti meteor, pecahan itu menjadi lebih tidak stabil. Tidak lama setelah lubang dibentuk oleh Wang Lin, tepi lubang mulai runtuh dan terdengar rentetan suara gemuruh yang teredam. Setelah debu mengendap, hanya tinggal reruntuhan, dan lubang terkubur seluruhnya. Tubuh lelaki tua berambut putih sepertinya muncul dari kehampaan. Dia tiba di sebelah tanah di mana lubang itu berada sebelum melihat ke bawah dan tersenyum. Aku telah hidup lama, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu rakus memasuki alam surgawi petir lebih awal seperti ini.
Mata lelaki tua itu menyipit. Setelah melihat dengan hati-hati, dia bergumam, jiwa asal si kecil ini mengeluarkan tekanan petir yang begitu kuat, dan bahkan tubuhnya terbuat dari guntur. Berantakan sekali, apakah dia manusia atau roh? Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi roh petir. Namun, lokasi pendaratannya agak menarik. Lupakan saja, karena dia dilihat oleh lelaki tua ini, itu artinya kita sudah ditakdirkan. Mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi ketertarikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke tanah. Seberkas cahaya dengan cepat melewati tanah. Kemudian tubuh lelaki tua itu berkedip dan menghilang. Ada banyak orang yang ditakdirkan bersamanya, tetapi masing-masing akhirnya sangat tidak berdaya. Waktu perlahan berlalu, jauh di bawah tanah, Wang Lin perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya tidak beroperasi dengan baik. Wang Lin tersenyum kecut saat dia melihat sekeliling. Ini adalah ruangan batu yang runtuh dengan beberapa tanah yang menetes dari atas. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjuang untuk duduk dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Dia perlahan-lahan mengaktifkan jiwa asalnya dan menemukan jejak guntur yang tidak sesuai dengan gunturnya sendiri. Guntur ini adalah alasan mengapa jiwa asalnya tidak beroperasi dengan baik. Lingkungan benar-benar sunyi tanpa suara, dan Wang Lin benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Pada saat ini, penjaga angkasa keluar dari bayangannya. Itu duduk di seberang Wang Lin dan melindunginya. 7 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin membuka matanya dan meludahkan udara kotor. Ada jejak guntur di sana. Aku tidak bisa mengambil resiko seperti ini di masa depan. Untungnya, jumlah guntur yang mengganggu jiwa asalku tidak banyak. Jika tidak, saya tidak akan bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat. Setelah mengeluarkan sepotong guntur itu, luka Wang Lin mulai pulih dan jiwa asalnya sembuh. Tubuhnya rusak, tetapi itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Wang Lin menatap bumi di atasnya, lalu dia mengambil langkah maju dan langsung menuju ke bumi. Sejak aku datang ke alam surgawi guntur, aku perlu melihat dengan baik untuk melihat perbedaannya dengan alam surgawi hujan. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya, tetapi tepat ketika dia menyentuh tanah di atasnya, ada kilatan cahaya dari tanah. Seolah-olah dia telah menabrak dinding besi, terdengar suara gemuruh yang keras dan dia terpental dari tanah. Setelah mendarat di tanah, Wang Lin mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi teror. Kotoran ini mengandung energi asal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi petir. Saat dia melihat lebih dekat, ekspresinya menjadi gelap. Ini bukanlah energi asal yang terbentuk secara alami, ini dari mantra yang diucapkan seseorang. Seseorang tidak ingin aku pergi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia terluka saat menabrak, dia kurang lebih sadar akan sekelilingnya. Meskipun tanah lebih keras dari biasanya, itu tidak akan menghentikan mantra untuk menembus. Namun, kotoran ini telah berubah, yang langsung mengejutkan Wang Lin. Apakah itu seseorang yang merapal mantra atau perubahan yang terjadi karena guntur surgawi terlalu ganas? Wang Lin merenung sejenak, dan dengan pikiran, penjaga langit itu menyerang. Ia mencoba menerobos di berbagai lokasi. Hasilnya adalah setiap arah tidak bisa dilewati selain langsung ke depan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia bahkan lebih yakin ini buatan manusia. Seseorang telah melihatnya dan memenjarakannya di sini, hanya menyisakan satu jalan untuknya. Mereka bahkan dengan sombong mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah maju. Wang Lin diam-diam merenung. Dia telah menggunakan beberapa hari untuk menyembuhkan dan tidak tahu apakah Thunder Celestial Realm telah terbuka. Dia juga tidak bisa menyimpulkan identitas orang yang menggunakan mantra itu. Namun, orang ini mampu mengunci bagian dari alam surgawi. Saya khawatir kultivasi orang ini tidak sederhana. Namun, apa tujuan dia menginginkan saya untuk terus maju? Metode ini tidak masuk akal. Jika orang itu memusuhi saya, dia bisa saja menyerang secara langsung. Wang Lin merenung dan matanya berbinar. Dia kemudian melihat ke lubang yang dibuat oleh penjaga langit sambil mencari jalan keluar. Lupakan saja, tidak ada gunanya tinggal di sini. Mari kita lihat misteri apa yang ada di depan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tas pegangannya dan sikat surgawi emas muncul di tangannya.
Sambil memegang kuas, seberkas cahaya merah keluar dari celah di antara alisnya. Ini membuatnya terlihat sangat jahat. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan angin surgawi segera muncul, menerbangkan tanah di depannya dan menampakkan sebuah bagian. Perasaan Wang Lin menyebar dan menemukan saluran berliku yang tak terhitung jumlahnya menuju ke yang tidak diketahui. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin langsung menyerang ke depan. Saat dia menyerbu ke depan, perasaan divine-nya menyebar, mencari jalan keluar. Saat dia bergegas melalui terowongan, dia mencoba menerobos di beberapa titik, tetapi semua kotoran diperkuat oleh mantranya, jadi dia tidak dapat menyerang. Saat dia bergerak, matanya menyipit. Wang Lin tiba-tiba melaju ke pintu keluar. Namun, dia agak bingung karena pencarian jalan keluarnya sepertinya agak terlalu mudah. Mungkinkah tempat ini tidak diciptakan oleh mantra tetapi disebabkan oleh guntur? Wang Lin mulai merenung dan melambat. Tepat pada saat ini, pintu keluar yang dia kunci melepaskan kilatan cahaya. Saat cahaya menghilang, pintu keluar juga menghilang tanpa jejak. Wang Lin terkejut dan ekspresinya menjadi lebih suram. Setelah merenung sedikit, dia mendengus dingin dan menuju pintu keluar. Setelah sampai di pintu keluar, dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan menuju persimpangan lainnya. Perasaan ia tersebar dan dengan cermat mengamati setiap terowongan. Setengah jam kemudian, akal ia menemukan jalan keluar lain. Cahaya abu-abu datang melalui pintu keluar, jelas bahwa jalan keluar itu mengarah ke permukaan. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung menyerang di pintu keluar. Dia sudah bergerak sangat cepat, tapi dia tidak bisa berteleportasi. Ketika dia hanya 100 kaki dari pintu keluar, dia bergegas keluar. Namun, pada saat ini, pintu keluar mengeluarkan kilatan cahaya putih dan menghilang. Wang Lin melewatkan pintu keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan memasang ekspresi yang sangat suram. Dia lalu mengangkat kepalanya, seolah matanya bisa menembus bumi. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia berbalik dan pergi. Tempat ini pasti diciptakan oleh mantra. Saat Wang Lin dengan murung bergerak melalui terowongan tak berujung, dia menenangkan mentalitasnya yang sebelumnya cemas. Pintu keluar ini jelas dikendalikan oleh seseorang. Mereka ingin dia melihat jalan keluar, tetapi tidak bisa pergi. Jika dia menjadi cemas dan terburu-buru, akan lebih sulit untuk pergi. Pada saat ini, di suatu tempat di alam surgawi petir, orang tua itu memegangi punggungnya. Dia tersenyum dan bergumam, sudah lama sekali sejak seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini muncul. Jika junior ini bisa pergi dalam 7 hari, itu berarti dia lebih ditakdirkan. Saya sangat berharap anak kecil ini bisa keluar dalam 7 hari. Ada banyak tempat menarik di alam surgawi petir yang sangat cocok untuk orang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. 3 hari waktu berlalu. Wang Lin sedang bergerak melalui lorong bawah tanah seperti kilat dengan perasaan menyebar. Dia akan menemukan jalan keluar hampir setiap setengah jam, tetapi dia tidak akan pernah menuju dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Menggunakan waktu 3 hari, dia berjalan melewati semua lorong di bawah tanah. Hasilnya, peta lengkap muncul di benaknya. Dia juga menemukan metode untuk meninggalkan tempat ini.